Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa shadaqa lahu rasulillahil karim. Fa insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat kami cintai para alim ulama, para hujjaj, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudara, jamaah sidang sholat isya, tarawih dan witir malam ke-21, yang mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, sujud dan rukuknya kita di masjid yang kita cintai ini kiranya menjadi rahmat dan berkah untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, malam hari ini Allah masih perkenankan, Allah izinkan kita, anggota tubuh kita, untuk bergerak menjalankan rangkaian ibadah bulan suci Ramadan, hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka mengharap ridhonya. Mudah-mudahan semakin kita memanfaatkan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah, Allah akan tambah segala nikmat dan rahmatnya kepada kita. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi junjungan umat dari dunia sampai akhirat, Rasul pembawa syafaat untuk umatnya yang taat. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai golongan umat Rasulullah yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan syafaat dari beliau baik dunia maupun akhirat. Ayyuhal ikhwah, Bapak Ibu jamaah yang sangat saya cintai, bersyukur kita kepada Allah di malam ke-21 Ramadan kali ini masih mampu menjalankan rangkaian ibadah Ramadan. Berbahagia dari tanda-tanda yang sudah sama kita lihat, yang sama-sama kita rasakan, bagaimana para ulama menggambarkan tentang malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Di setiap bulan suci Ramadan Rasulullah menambah tensi ibadahnya kepada Allah, tambah semangat, tambah khusyuk, tambah aktif, tambah giat, karena betul-betul ingin mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Terlebih kita akan bertemu dengan malam yang mulia, malam kemuliaan, malam qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa sesungguhnya kami turun di malam qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan apakah itu malam kemuliaan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah ingatkan kepada kita bahwa malam kemuliaan itu malam yang lebih mulia, lebih penting, lebih istimewa dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Allah turunkan para malaikatnya, waruhu fiha, dan malaikat Jibril ke dalam bumi kita, biidzni rabbihim, dengan izin Allah, untuk mengurus segala urusan-urusan dunia, urusan-urusan kita. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Kita mengharap dan berharap untuk bisa meraih malam Lailatul Qadar itu. Bagaimana cara Rasulullah menggapai malam Lailatul Qadar itu? Malam yang penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbitnya fajar, hatta matla'il fajr. Rasulullah ajarkan kita untuk beriktikaf, berdiam diri di masjid, di tempat-tempat khusus, dalam rangka kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri dari setiap rangkaian perilaku yang selama ini kita lakukan, dosa dan khilaf yang selama ini kita perbuat, kezaliman dan aniaya atas perintah Allah dan sunnah Rasulullah yang selama ini kita abaikan. Pada saat beriktikaf itulah kita mengadu dari setiap apa yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ke depan setelah Allah panjangkan umur kita, Allah beri kesempatan kita hidup, kiranya Allah akan membentengi, membimbing hidup kita ke arah yang lebih baik, yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf fil masjid, kita berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah cara Rasulullah menggapai dan mengisi malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Maka mari kita geliti, kita bangkitkan jiwa raga kita, kita sisakan waktu kita untuk bertawajuh kepada Allah, mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah dari setiap apa yang kita lakukan pada saat kita beriktikaf di masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kesempatan untuk melakukan itu semua. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku yang berbahagia. Kemudian apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, bagaimana cara meraih dan mengisi malam kemuliaan itu agar tidak sia-sia kita isi di jalan, kita isi dengan hal-hal yang tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Berangkatlah kita dengan membaca Al-Quran, karena tendensi Lailatul Qadar itu adalah memuliakan Al-Quran yang pada saat itu Allah turunkan berbarengan dengan malamnya. Mari kita raih kebahagiaan dan kemuliaan serta keberkahan Allah dengan kita memuliakan dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca, sayati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, dia akan datang nanti di hari kiamat sebagai teman setia kita, pelindung kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang kita punya, yang kita miliki, menjadi pedoman hidup kita, bukan hanya sebagai hiasan belaka yang dari mulai kita nikah
mulai kita akil balik, Al-Quran itu tertata di tempat yang masih itu-itu saja. Dari mulai saudara kita silaturahmi, Al-Quran masih di situ. Datang lagi, tetap di situ. Sampai hari ini tuh Al-Quran masih tetap di situ. Bukan berarti kita begitu disiplin meletakkan Al-Quran pada tempatnya. Namun ternyata banyak Al-Quran yang justru menjadi pedoman kita, hampir tidak pernah kita baca. Pada malam hari ini Allah masih beri kesempatan kita. Ayo kita bangkitkan gairah kita untuk sama-sama memuliakan dan membaca Al-Quran dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih penting dari 1000 bulan. Kemudian Rasulullah juga ajarkan kita untuk berzikir, untuk kita berdoa, mengingat Allah, memuji Allah, berdoa kepada Allah, mohon ampunannya. Ramadan itu adalah media kita untuk memohon ampunan. Bagaimana Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doa apa yang harus aku panjatkan kepada Allah ketika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah ya Rabb, Allahumma innaka afuwun, Engkaulah maha pembuka ampun dan pembuka maaf. Tuhibbul afwa, Engkaulah yang maha mencintai orang-orang yang memohon ampun dan maaf kepadamu. Fa'fu anni, maka dari itu ampunilah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Ramadan adalah momen yang sangat penting untuk kita memohon ampunan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang tuaku yang selalu istiqomah menjalankan rangkaian ibadah Ramadan sampai dengan kali ini, segala hajat, dosa, hilaf yang sudah kita akui di hadapan Rasulullah diijabah oleh Allah sebagai ampunan kita, untuk bersama-sama ditempatkan di dalam surganya Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, masih ada kesempatan untuk kita melakukan rangkaian ibadah. Banyak lagi dan banyak lagi yang harus kita lakukan, terutama hal-hal yang baik yang Allah cintai, yang Allah sukai, untuk kita menggapai Lailatul Qadar, untuk kita menggapai hari malam kemuliaan di mana Allah turunkan banyak rahmat dan ampunan kepada kita semua sampai dengan terbitnya fajar. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kepada kita untuk mampu melakukannya. Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kuatkan iman dan Islam kita. Dan kalaupun Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikianlah sesuatu yang bisa saya sampaikan singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan bisa membawa kita kepada kemaslahatan dan kebaikan kita dunia dan akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.